Zaman dahulu kala, di negeri Kobat Syarial, hiduplah seorang raja yang bernama Indra Bungsu. Ia belum juga dikaruniai seorang anak. Lalu ia menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hingga akhirnya, Tuan Putri Siti hamilah dan melahirkan 2 orang anak laki-laki. Yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda keluarnya dengan pedang. Ia pun memberi nama yang tua Syahperi dan yang muda Indra Bangsawan. Kedua anak tersebut tumbuh menjadi anak muda yang gagah. Indra Bungsu bingung memutuskan siapakah yang akan menggantikannya kelak, hingga ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia telah bertemu seorang pemuda yang memegang bulu perindu, dan siapa yang dapat menemukannya akan diangkat menjadi raja kelak. Setelah mendengar kata-kata Baginda, Syahpri dan Indra Bangsawan pergi mencari bulu perindu ke hutan. Hingga suatu hari datanglah hujan badai yang memisahkan Syahpri dan Indra Bangsawan. Setelah berapa lamanya berjalan, tibalah Syahpri di sebuah taman. Di sana ia melihat gendang. Syahpri pun penasaran, maka ia memukul gendang itu. Tiba-tiba terdengar suara, "Jangan pukul gendang itu." Ternyata keluarlah seorang putri yang sangat cantik, bernama Putri Ratnasari. Ia bercerita bahwa negerinya telah diserang oleh seekor burung Garuda. Tiba-tiba burung Garuda itu pun datang, maka Syahpri langsung menyerang sang Garuda tersebut hingga menyelamatkan Tuan Putri. Mereka pun hidup bahagia. Adapun Indra Bangsawan sampai ke sebuah gua. Di sana ia bertemu dengan raksasa yang baik hati, yang kemudian menjadi neneknya. Sang raksasa bercerita bahwa ada negeri antah berantah yang diperintah oleh Raja Kabir. Raja Kabir takluk oleh seorang buraksa. Ia akan menyerahkan putrinya jika tidak ingin negerinya hancur. Raja Kabir berkata, barang siapa yang mampu menaklukkan buraksa, maka ia akan dinikahkan dengan Putri Kemalasari yang sangat elok rupanya. Namun, Putri Kemalasari sakit mata. Tabib mengatakan bahwa hanya susu harimau yang mampu menyembuhkan. Kemudian, datanglah ke-9 anak raja dengan membawa susu kambing yang disangkanya adalah susu harimau. Tapi tabib berkata bahwa itu hanyalah susu kambing, bukan susu harimau. Mereka pun malu. Indra Bangsawan pun datang. Ia membawa susu harimau yang diperoleh dari raksasa. Kemudian, ia menyipratkan susu harimau itu ke mata sang Tuan Putri, dan Tuan Putri pun sembuh. Tapi Raja Kabir tetap bersedih karena ia harus menyerahkan Tuan Putrinya kepada sang buraksa. Indra Bangsawan telah diajarkan oleh nenek raksasa cara mengambil jubah sang buraksa. Ia diberi kuda hijau dan ramuan untuk mengambil jubah sang buraksa. Indra Bangsawan berhasil. Tidak, sang buraksa terkulai lemah dan lemas meminum ramuan yang ternyata berisi racun. Indra Bangsawan langsung mengambil jubah sang buraksa agar sang buraksa benar-benar binasa. Ke-9 anak raja datang menghampiri buraksa dan mengambil selimut yang mereka kira merupakan jubah buraksa. Indra Bangsawan kembali ke istana dan menghampiri Putri Kemalasari. Mereka semua aman. Sang raja mengumumkan kepada rakyatnya atas pernikahan Indra Bangsawan dan Putri Kemalasari.
Kesembilan anak raja datang, tapi mereka malu karena telah berbohong. Akhirnya mereka memilih pulang. Indra Bangsawan dan Putri Kumalasari pun hidup bahagia.